Kita tanya pada Mas Gia. Siapa? Yang paling awal tadi? Bang Baik. Kedua baik. Ini. Baik. Tangan dong. Abang, teman-teman yang kurang sehat. Jaga kesehatannya, lagi musim pancaroba lagi. Berat dia lagi musim dingin. Jadi apalagi yang di bawah motor ke Bang Dimas. Jadi harus benar-benar jaga kesehatannya. Silakan tampil untuk menyiapkan dulu. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, ini siapa yang tidak masuk? Kenapa kakinya? Siapa lagi? Kenapa? Sudah berapa hari? Kemarin absensinya bagus? Ada perbaikan ya? Siapa lagi? Kenapa berpikir? Oh iya izin. Puskesmas. Oh, sakit. Iya, sakit. Mas Syawalia tadi pagi sudah nge-WA ke saya, sakit. Terus siapa lagi? Topi. Iya, beliau juga tadi malam sudah nge-WA. Raisa. Raisa kenapa sakit lagi? Jadi 5 orang sakit semua ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit. Oke. Abang dan Kakak, salamin manusia dulu dong. Siapa nih? Bang Baik, biar cepat pulih. Banyak udah biasa. Ayo kita ngomong ya dong. Langsung aja. Silakan Pak. Biar lebih bersemangat Pak. Yang enak dikit ya. Yang bawah itu. Oke, 1, 2, 3. Salam ekonomi. Salam sehat. Salam bulat. Banyak bulat. Oke, Pak dan Kakak, hari ini tanggal 2. 2 Februari. Mulai bersama dengan yang baru di awal bulan yang baru ya. Hari ini kita akan belajar tentang perpajakan. Oke. Pernah mendengar kata perpajakan? Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir? Kita akan belajar mengenai perpajakan, membuat sebuah kelompok, merepresentasikan, dan kalian harus bisa mengambil pembelajaran bermakna dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke? Ada kesempatan kelas dulu, abang dan kakak. Di sini yang pertama datang ke kelas tepat waktu. Datang ke kelas tepat waktu semua sudah ya? Alhamdulillah. Setuju dengan kesepakatannya? Setuju. Kalau ada yang telat nanti ada sanksi? Setuju? Setuju. Jangan sanksi Bu, tapi berupa klarifikasi. Betul? Karena kita akan menghilangkan sanksi, oke? Dan yang kedua dari penggunaan gadget jika tidak diperintahkan. Sepakat? Ajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang dibahas dengan santun. Sepakat? Tunjuk tinggi yang kita belajar. Keep smile always. Belajar dengan
Sudah terbuka? Situ ada judulnya diagnostik non kognitif ya. Maka silakan kasih nama. Kelas saya kasih waktu cuma 1 menit saja. Tidak usah panjang lebar isinya karena ini bukan soal esai atau ulangan ya. Jadi ini masih mengenai perasaan. Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Oke, ini 1 menit agak berkata. Tolong waktunya diefektifkan ya. Tidak usah panjang lebar jawabannya, sekali lagi ini bukan forum untuk mengisi uraian esai, tapi ini forum untuk dan silakan jawaban mereka. Oke, sudah ada 1 jawaban ya, 2 jawaban. Silakan yang lain menyusul. Waktunya tinggal beberapa detik lagi. Sekali lagi bukan ajang curhat ya, jadi sesingkat mungkin. Oke, sudah dapat jawaban. Akhirnya di sini semua jumlah berapa? 28 ya? 27 total semua. Berarti ada 3 ya kalau hari ini masuk. Oke, 6. Lanjut. Silakan lanjut lagi. Baru 6 jawaban. 7. Lanjut ayo, time is money guys. 8. 9. 10. Nanti kita lihat ya diagramnya. Moodnya hari ini bagaimana? Semangat enggak? Oke, karena masih pagi. Kalau masih pagi belum semangat, jadi belum sarapan. Sarapan semua enggak? Sarapan. Sip. Bahagia semua enggak? Baik, bersama. Baik lagi Pak. Tadi kurang Belum sih. kurang fit ya Pak ya. Mensana incorporasi Pak dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wah, Ya. Masya Oke, Allah. terus ya, yang benar kan? 16. Tidak ada dalam ekonomi di dalam dompet yang tebal terdapat kebahagiaan. Satu ya, itu ya. Oke, 18, lanjut lagi dong, teman-teman. Waktunya 18 siswa. Sepertinya sudah memiliki ini ya, pelajarannya. Yang lain masih pada mengerjakan? Bang Dapat gimana? Monitor? Sudah. Oke, 18 susah sama Bang Dapat. Saya yang lain gimana nih? Sudah semua ini? Sudah. Lihat ya. Halo. Nah, oke, Ari. Sini ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Biasa saja, fine, baik, luar biasa, muek, lumayan flat, bun, agak flat. Data ya. Senang, nobe, biasa aja senang, pretty nice, tapi ngantuk dikit. Oke, gak apa-apa lah ya. Perasaanmu ketika melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas, seru, menyenangkan, seru, happy, lumayan, seru, alhamdulillah, gitu kan nih. Kalau udah sekolah loh, ikhlas amanah ya. Bersama. Kemudian suasana bagaimana yang kamu sukai, tidak terlalu ramai, ada yang aktif, santai, gembira, interaktif, humoris, tidak diam, praktek, ramai, diskusi. Berarti sesuai kesepakatan belajar tadi ya. Apa hambatanmu? Ngantuk? Tidak ada, ngantuk dan bosan mengantuk. Oh iya, di sini kurvanya ya. Kadang fokus, mager, lambat untuk memahami, ngantuk. Oke, berarti hari ini harus ada yang membangkitkan gairah spektakuler. Oke, kita berusaha untuk membangkitkan mindfulness. Anak-anak muda pasti tahu lah istilah bahasa Inggris ya. Mindfulness supaya fokus kalian ada di
duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Kemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Kita
nasional kemarin? Pendapatan nasional yang GNP, NP, masih ingat? Apa sih pendapatan nasional kaitannya dengan pajak? Nah, apa kaitan pendapatan nasional dengan pajak? Ayo kakak. Pendapatan nasional itu diperoleh dari mana? Dari pajak. Dari pajak. Jadi kalau kalian mau belajar tentang pajak harus tahu dulu apa itu pendapatan nasional. Sudah belajar pendapatan nasional kemarin? Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Ingat gak? Ayo. Ya, siapa? Cuma tangan. Pendapatan yang dimiliki oleh semua negara yang didapat dari pajak. Pajak itu didapat dari mana? Tetap, barang dan ingatkan kembali loh. Sebelum belajar ini kan harus tahu dulu konsep apa ya. Masih ingat materi tentang kebijakan fiskal dan moneter yang terakhir? Yang saya sebelum cuti. Kebijakan fiskal ini dipakai untuk apa? Kebijakan pemerintah. Oh, kebijakan pemerintah dalam hal Inflasi. APBN. Ya, dibaca lagi ya. APBN dalam hal ini apa? Oh, jadi Bu, kalau kita mau belajar pajak harus tahu dulu konsep pendapatan nasional dan kebijakan. Oke, hanya mengingat kembali nih kemarin 40.000 ya, diingat-ingat kembali. Karena kita pas masuk langsung proyek ya. Jadi katanya agak lupa. Oke, lanjut. Ada pertanyaan pemantik di sini. Apa yang kalian ketahui tentang pajak? Pajak ya. Salah satu sumber pendapatan negara. Terus ada yang lain? Tuh, good ya. Kamu buat ya. Pajak apa punya kendaraan bermotor? Iya. Suka pajak bayar? Jadi apa pajak Pak? Iuran? Kalau nggak dibayar gimana Bang? Ya, APBN tidak sama. Dari diri pribadi apa? Kalau nggak bayar pajak apa sanksinya? Ya, motor saya ada beroperasi. Nah, ya. Jadi betapa pentingnya pajak ya. Lanjut lagi, siapa yang wajib dikenakan pajak? Siapa? Masyarakat. Semua masyarakat kenakan pajak? Ya. Betul. Kalau orang lain punya kendaraan dan kakak Naya nggak punya kendaraan, kakak Naya harus membayar pajak. Yang punya Masyarakat yang punya kendaraan. Apakah pajak itu hanya kendaraan saja? Pajak apa lagi yang kalian ketahui? Bangunan. Terus? Tanah. Ayo. Kalau kerja suka potong pajak nggak? Iya. Perusahaan ini potong pajak nggak? Oh. Jadi pajak itu bukan hanya dari kendaraan saja. Siapa yang harus membayar pajak? Kita ya. Orang yang mempunyai Kita yang punya barang yang dikenakan pajak. Oke? Jadi kalau nggak punya barangnya ngapain bayar pajak? Kalau nggak beli barangnya ngapain bayar pajak? Jadi tidak semua masyarakat dikenakan pajak. Hanya orang-orang yang menjadi subjek pajak. Ya. Kemudian seberapa penting peran pajak dalam ekonominya? sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Tuh. Karena untuk meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara. Selain itu, memakmurkan rakyat. Tangan apa? Bagaimana harapan kalian nih terhadap perpajakan di Indonesia terkait kesejahteraan? Sudah sejahtera belum kita? Sudah makmur belum kita? Mau makmur atau sejahtera? Mau makmur atau sejahtera? Kalau orang sejahtera pasti sudah makmur. Ya. Nah, bagaimana harapan kalian agar Indonesia ini sejahtera dan pajak? Pajaknya kita bayar. Rajin bayar pajak. Ada apa lagi? Kesadaran masyarakat untuk membayar. Tahu nggak kasus-kasus pajak? Sudah bisnis. Kita bisa kontrol di pajak pajakan. Gimana harapan kalian? ada yang mau lagi. Hasil dari alokasi Pemilu hari ini minggu depan ya pemilu. Dari mana sih Bang ya?
beberapa hal berikut. Pertama, bayangkan kamu sedang berada kendaraan di atas jalan raya yang lurus, dan kamu melihat fasilitas lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Apakah kamu senang dengan kondisi ini? Kemudian, bayangkan kamu datang ke rumah sakit yang mempunyai kondisi dan pelayanannya prima. Apakah kamu nyaman dengan fasilitas seperti ini? Nah, tahukah kamu bahwa jalanan yang lurus, lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik, rumah sakit yang bagus, sekolah yang berkualitas, dan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas publik yang kita gunakan berasal dari dana pajak yang kita bayar. Silakan jawab pertanyaan. Silakan langsung ke HP. Kan kalian bareng-bareng kan? Ada yang mulai? Coba yang mulai berapa orang? Oke, boleh ditulis di kertas saja, kasih nama. Dari kertas. Yang lancar jaya, gimana lancar jaya? Lancar jaya ternyata ada banyak ya. Kak Cinta, orang saudari. Silakan Kak Cinta. Menurut kalian apa sih itu pengertian pajak? Bang Ilyas, menggunakan HP atau paper? Paper. Mulai. Ada yang HP kali ya? Kakak-kakak gimana? Kakak? Silakan jawabannya tidak usah panjang lebar, ini pendapat aja, oke? Waktu ini hanya 1 menit, silakan. Misalnya, kalian isi. Pajak adalah silakan mulai dengan awal tadi ya. Sudah? Tidak usah panjang lebar ya. Tadi sekilas sudah tahu tentang pajak kan? Oke, bahasa sendiri. Kita lanjutkan ya. Mari simak definisi pajak daerah berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berikut. Coba kalian Pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah di sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu jawabannya ya. Di dalam bayaran pajak terdapat 9 mata pajak yang harus kita ketahui. Apa saja jenis-jenis pajak sebatas yang kalian ketahui? Sebatas yang kalian ketahui. Kita di awal sudah ngobrol ya, sedikit banyak sudah ngobrol. Silakan tuangkan buah pikiran kalian kira-kira apa saja jenis-jenis pajak di sekitar lingkungan kalian yang bisa meraba-raba. Sekali lagi kata-kata ini tidak masuk penilaian yang resmi ya, jadi kalian silakan berpendapat. Ini pretest tes awal. Jadi jangan pernah takut salah. Oke, kita lanjutkan ya. Karena ini kan mungkin pretest jadi Pajak hotel, ternyata jawabannya ini pakai kata. Yuk, lanjutkan ya jawaban kalian bisa. pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, BPHTB atau pajak biaya perolehan hak tanah dan bangunan, PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dananya nanti digunakan untuk pembangunan daerah kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan kalian isi lagi. Oke, pertanyaan ketiga, apa saja menurut kalian pembangunan sarana yang ada realisasi dari pembangunan? Sudah diisi? Nah, kita lanjutkan. Jawabannya apa sih? Dan juga pembangunan sarana umum seperti jalanan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, semua
dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Setiap warga mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau layanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Makanya penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat penting untuk menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Kalau kamu udah sempat ke kantor pajak, gak usah khawatir. Sekarang beberapa pajak sudah bisa dibayar online kok. Nah kan, bila semakin banyak yang membayar pajak daerah, maka semakin meningkat PAD dan semakin banyak pula dana yang bisa kita gunakan untuk membangun, mempermudah, dan merawat kota Bandung. Kayaknya tuh dalam bayar pajak kamu ngomong Bandung, karena bayar pajak mudah untuk Bandung juara. Rekening juga ada pajaknya tiap bulan. Merasakan. Merasakan.
Bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan? Sudah dibaca-baca di rumah, dibuka-buka? Sebagian sudah, sebagian belum. Yang belum boleh menyimak, yang sudah boleh lebih menajamkan lagi ya pertanyaannya. PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Kalian sudah punya rumah orang tua? Nah, orang tua kalian itu wajib membayar pajak. Pajaknya bukan hanya tanahnya aja, tapi bangunannya. Gimana kalau saya punya tanah aja bang, bangunannya nggak ada? Berarti pajak bumi. Kalau punya bangunan aja, nggak bayar tanahnya, ada nggak ya kayak gitu? Bayar. Bayar. Itu hak guna apa yang biasanya disebutnya bang? Ada nggak ya kayak gitu? Oh, yang ini nyawa-nyawa gitu. Misalnya bang, apa mendirikan rumah kita mendirikan atau di tanah-tanah milik pemerintah yang tidak bisa kita miliki. Kan ini udah hak guna pakai saja jadi bangunan. Pajaknya kan tidak sama, itu bangunan tanah milik pemerintah. Seperti itu. Saya paham ya? Nah ini cara menentukan pajak bumi dan bangunan. Di sini yaitu hak atas bumi dan bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Ya. Di sini juga ada objek yang tidak kena pajak. Tarif pajak itu 40% untuk bangunan atau rumah yang lebih dari 1 miliar. Kalau yang kurang dari 1 miliar itu 20%. Ya. Seperti apa sih kalau yang masih bingung? Kita langsung saja ke perhitungannya ya bang ya. Boleh dibuka YouTube-nya untuk menguatkan. Untuk penjelasan dari saya cukup saya berikan penjelasan berupa PPT seperti ini. Itu makanya boleh dibuka di YouTube ya. Pak Andi mempunyai tanah seluas 100 meter persegi. Oke, dibayangkan saya Pak Andi adalah kalian. Harga jualnya 200.000 per meter persegi dan bangunannya seluas 100 meter persegi. Berarti tanah bangunan semua habis ya. Dengan nilai 500.000 per meter persegi untuk bangunannya. Bila NJO PTKP istilah baru. Apa itu NJO PTKP? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi ada objek pajak kita yang tidak boleh dikenakan pajak. Jadi kalau semua objek pajak itu dikenakan pajak oleh pemerintah. Masa iya istilah ini lah. Penghasilan aja. Misalnya penghasilan 3 juta, masa iya diambil pajak sama 3 juta. Pasti ada yang tidak kena pajak. Yang kena pajaknya sekian persen. Seperti itu ya. Ilustrasinya analogi. Di sini NJO PTKP-nya yang tidak boleh kena pajak di daerah itu adalah 10 juta. Jadi setiap bangunan di daerah itu tidak boleh kena pajak 10 juta dari total bangunan dan tanahnya. Ya. Nah, berapa PBB yang harus dibayar oleh Pak Andi? Nah, kan Pak Andi, berapa luas tanah Pak Andi tadi? 100 meter persegi. Harga jualnya 200.000 per meter persegi. Berarti bagaimana kan? Dikali. Good. Kemudian bangunannya 100 meter persegi. Per meternya 500.000. Berarti gimana? Dikali juga. Kita lihat jawabannya ya. NJOP-nya atau nilai jual objek pajak. Apabila ada NJO PTKP yang tidak kena pajak, pasti ada yang kena pajak sisanya, gitu kan? Yang kena pajak disebut NJOP, nilai jual objek pajak. Apa saja? Karena ini PBB, tanah dan bangunan. Tanahnya di sini adalah 100 meter persegi. Betul ya? Dikalikan 200.000 hasilnya 20 juta. NJO PTKP-nya adalah 10 juta tadi di atas. Oh, berarti berapa yang kena pajak? Kita lihat lagi bangunannya tadi 100 meter dikalikan per meternya 500.000 yaitu 50 juta. Kalau kita totalkan berapa hasilnya? 70 juta. Itu yang kena pajak NJO. Karena ada NJO PTKP harus dikurangi ya. Dikurangi berapa? Kita lihat di sini 10 juta. Berarti berapa yang kena pajak? 60. Jadi dari asetnya Pak Andi yang 70 juta itu yang kena pajak hanya 60. Berapa tarifnya? Bang Jibril boleh menjelaskan ke depan, mungkin sudah membaca di buku ya. Silakan, tanya Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini bakal menjelaskan ulang mengenai tentang tentang materi
Nah mungkin di sini sudah ada kasusnya ya, Pak Andi mempunyai tanah seluas 100 meter persegi dengan harga jualnya 210 sudah termasuk diketahui, terus juga bangunannya seluas 100 meter persegi dengan nilai jualnya 500.000 dasar meter persegi. Nah, NJOP-nya sudah ada kan 10 juta. Berapa PBB yang harus dibayar Pak Andi? Nah, kan ini sudah ada ya tanah, dia diketahui tanah sama bangunan. Nah, 100 meter persegi yang di sini dipindahin dikali 200 meter perseginya. Ini harga jualnya, terus dikali aja dan hasilnya pasti 20 juta. Terus NJOP TKP-nya masih ini diturunin di sini ada. Jadi bangunannya kan itu udah ada ya. Bangunannya itu 100 meter persegi masukin terus dikali lagi dengan ini dengan nilai jualnya 500.000. Itu hasilnya totalnya 50 juta. Jadi kan ini NJOP. Ini ya ditambah dengan ini dijumlahkan terus jadi 70 juta kan. Nah, udah gitu diturunin NJOP TKP sama dengan 70 jutanya di sini terus dikurangin sama ya NJOP TKP yang awal ini 10 juta, jadinya kan 60 juta. Nah, setelah itu mungkin bisa Tadinya Mbak, ini di bawah 1 miliar ya? Berarti kali pajaknya berapa persen Pak? 20%. Jadi kalau misalnya di atas 1 miliar itu pajak catat di tarifnya ada 40 juta, 40%. Kalau misalnya kurang dari 1 miliar itu 20%. Terus setelah itu dikalikannya. Nah dikalikan PBB sama dengan 20% dikali 0,05%. Nah, ini tarifnya. Terus dikali 60 juta yang ini. Nah ini kan harusnya ada turunnya. Jadi ini dulu dikaliin 20% kali 0,6%. Ya benar. 20 hasilnya itu kan 60.000. Nah setelah itu jadi kesimpulannya gitu. Diturunin PBB sama dengan 0,001 dikali 60 juta ini. 60 juta. Nah, ada pertanyaan. Silakan dari sana ya. Dicoret. Dari kanannya ada pertanyaan. Dari tarif yang udah disimalkan. Bentuknya jadi Jadi kan awalnya bentuknya Silakan dibantu. Enggak, siapa yang menjelaskan? bantu ya bentuk. Ya. Jadi kan buat di PBB awal itu mungkin 0,05%. Itu bentuknya masih persen tuh. Persen itu per 100 kan. Kita ubah ke desimal. Dan kalau kita ubah ke desimal jadi 0,01. Persennya hilang. Memudahkan menghitung. Paham ya? Dari itu kan dikali aja. Ini hasilnya 60 juta. 60.000 salah. Ya, 60.000. Dari asetnya yang harganya berapa bulan? Dari asetnya ya berapa bulan tadi? Dibayar setiap kapan ini? Setiap bulan kan? Setiap tahun. Biasanya paling kapan? Per Agustus paling lambat membayar. Setahun sekali dari 70 juta aset kita hanya 60. Tepuk tangannya Pak.
Boleh silakan ada bisa diskusi belakang belakang. Yang kolaborasi, yang kolaborasi. Videonya silakan buka, ya. Pertanyaannya jawab. Produk atau hasil laporannya mau apa? Infografis, oke. Medianya apa? HP? Silakan. Berat. Jelaskan nanti bagian. Kalian apa? Manajemen. Soalnya sudah terima? Dan videonya silakan dibuka. Ini ada pertanyaannya dijawab. Oke. Laporannya mau lupa. Berarti jadi HP ya? Diskusi hanya 20 menit saja ya. Kalian kelompok 3. Coba bisa dapat masalahnya. Yang ini mana? Yang di bawah. Kalian hasil produknya mau apa? Bapak datangkan nanti hasilnya boleh dikirim langsung ke WA group ya, WA kelas. Oke, ini untuk LKPD-nya, coba disimak ya. Yang kelompok 1 ada kesulitan nggak? Kelompok 1 loh. Ada kesulitan nggak di soalnya? Ada, menang video ya, identifikasi, oke. Bentuk produknya video Canva. Silakan, 10 menit lagi silakan. Kelompok yang kedua, peminatan akuntansi ini hitung-hitungan nih. Ada yang ditanyakan nggak? Langsung action produknya berupa infografis ya. Kelompok 3 manajemen bisnis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Videonya silakan dibuka. Paham nggak? Pertanyaannya paham nggak? Paham pertanyaannya? Ada kesulitan nggak? Diskusinya ada kesulitan nggak? Diskusinya nggak ada kesulitan? Hasilnya sumpah Oke, silakan gunakan sumber yang relevan ya dari saya, dari Ayo, serius dong. Jangan lupa nama pokoknya. Seriusan tanya solusinya aja kita doang. Iya, Mak.
Jadi Masuk. Kita harusnya orang miskin itu harus dikasih modal terlebih dahulu baru bisa bayar. Soalnya pendapatan mereka kan tetap. Nah kan maksudnya orang bawah, Berarti mereka nggak termasuk itu. orang yang kurang mampu itu adil. Ini sih nggak adil. Adil, udah adil bagi orang miskin. Jadi orang miskin itu belum bayar pajak. Jadi orang miskin itu harus dikasih bansos. Iya, Pak. Oh, kayak yang selesai boleh dikirim ke grup kelas ya. Untuk semua tugas yang akan kakak kirim, untuk semua tugas tolong nanti disatukan dalam link drive. Karena di akhir kita akan bikin portofolio, oke? Untuk tulis, Iya, mau dikirimin. Dipakai pensil kan? oke, kita lihat di sini sudah ada berapa kelompok yang mengumpulkan. Silakan kirim. Sudah selesai ya, harus kita langsung dikirim aja. Kirim ke WA. Sudah kirim ya? Oke, ini baru satu kelompok 3 ya. Bisa nih, benar nggak boleh. Oke, ini ada kelompok yang kedua. Manajemen bisnis ya. Yang undang email ini. Dan kedua, Itu bisa aja di email orang. Kesimpulannya itu kita harus berusaha. Ini nih, bisa kita PBB Oh, dia dulu berarti. silakan satu kelompok lagi berikutnya. Jadi mungkin sama kita jawab yang Kita menunggu kelompok 1 ya. Karena kelompok 1-nya habis ya. Kelompok 1 sambil menunggu, silakan kelompok mana dulu yang mau maju. Abang atau kakak yang mau maju ke depan dulu. Sambil menunggu kelompok 1 selesai. Oh, Siapa dulu? boleh dulu aja dulu. Gua gak sih? Kalian aja dulu. Masalahnya sedikit. Silakan. Silakan kelompok 3. Jadi berada di luar miskin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 3, kelompok akuntansi akan menjelaskan tentang PBB. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya dulu. Ada saya sendiri, saya Setia, ada Cinta, ada Laras, ada Dimas, ada Ibrahim, ada Arif, dan ada Jibir. Yang pertama tentang penjelasan apa itu PBB yang akan dijelaskan oleh Kak Cinta. Yang lain mau diperhatikan ya. Seperti yang tadi sudah telah dijelaskan, apa itu PBB? PBB adalah pajak bumi dan bangunan yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari adanya. Yang PBB. Tangan dong. Ada faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan PBB terutama akan disebutkan oleh teman. Jadi selanjutnya itu yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan PBB utang. Itu yang pertama itu tarif pajak adalah sebesar 0,5%. Selain itu nilai jual objek pajak yaitu NJOP berdasarkan label dikeluarkan oleh Dirjen Pajak
yaitu nilai jual kena pajak NJKP ditetapkan sebesar 20% dan 40%. Khususnya untuk perumahan dengan NJOP harga 1 miliar atau lebih dari nilai NJOP. Selanjutnya itu yaitu rumus menghitung PBB adalah PBB sama dengan 0,5% dikali dengan NJKP dan NJKP atau 20% atau 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Dengan nilai jual per meter persegi adalah 400.000. Luas bangunan 100 meter persegi dengan nilai jual per meter persegi adalah 600.000. Pagar sepanjang 10 meter dengan tinggi 1,5 meter, nilai jual per meter kubik 200.000. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 12 juta. Tentukan PBB terutang Pak Abdul Hakim. Udah. Oke, selanjutnya Ada tahu bagaimana ya? ini akan dijawab oleh Kak Jibril, Kak Ibrahim, dan Kak Oke, di sini izin untuk memberikan jawaban. Jadi pertama-tama itu masih yang awalnya itu diketahui ya. Jawabannya satu lot ya Bang Jibril. Bang Jibril Kan tanah ya, ada tanah itu selalu tanah diketahui luas tanahnya 200 meter persegi. Nah, itu. Dengan nilai jual per meter perseginya adalah 400.000. Katanya ya. Oh. 400. Nah. Selanjutnya ada luas bangunan yaitu sebesar 100 meter persegi. 100 meter persegi, nilai jualnya 600.000. 600.000 meter persegi. Nah, kan kalau tadi mah nggak ada ke pagarnya, kan tadi kalau misalnya ada pagar itu maksudnya ke PBB juga. Nah, jadi di sini ada pagarnya yaitu panjang sepagar 10 meter. Pak, di sini pagar. Ya, itu. Ya. Pagar sama dengan dalam kurun 10 meter dikali 1,5 meter berkurung dikali 200.000 per meter. Nah, di sini mungkin langsung aja ya kita jumlahin maksudnya. Jadi di sini tuh luasnya dikaliin sama nilai jualnya gitu. Terus kali 400. Jadi hasilnya 80 juta. Nah, untuk ini yang kedua itu luas bangunan ya. Luas bangunannya kan 100 meter persegi dikali nilai jualnya 600.000. Dan totalnya ada 60 juta. Terus kan di sini ada pagar juga ya. Di sini tinggal dikali aja yang di dalam kurung dulu, jadinya 15, hasilnya 15 meter persegi. 10 meter dikali 1,5 itu hasilnya 15 meter persegi ya. Dikali diturunin
nilai jualnya 200.000, hasilnya jadi 3 juta. 3 juta. Nah, di sini langsung aja NJOP. NJOP itu nilai jual objek pajak. Nah, di sini tuh kan ada 3 yang, maksudnya ada luas bangunan, luas tanah, sama pagar. Kalau tadi kan nggak ada pagar, jadinya cuma ini doang yang dihitung. Kalau misalnya ada pagar, itu langsung dijumlahin aja. Jadi dijumlahin antara ini dan juga ini, hasilnya jadi 143 juta. Nah, menjawab keseluruhannya jadinya 143 juta. Terus lanjut ada, di sini ada sudah tertera ya? Iya. Nah, sudah tertera 12 juta. Kita tinggal masukin aja NJOP TKP. Jadi ini apa teh? NJOP TKP teh? Tidak. Berapa ini? Oh, enggak, tinggal masukin aja di sini 12 juta. Oke. Di sini sudah ada ya ininya, NJOP-nya sama NJOP TKP-nya. Langsung lanjut yang akan dijelaskan oleh Bapak Lagi. Oke, mulai. Terima kasih Bung Jibril. Oke, jika kita sebelumnya terima kasih Bang Jibril udah ini. Oke guys, jadi kita bakal lanjut lagi ngitung untuk si pajaknya itu sendiri ya, pajaknya. Untuk rumus PBB itu sendiri, pajak bumi dan bangunan itu adalah NJOP dikurangi JOPK dikalikan 20%. Kenapa 20%? Kurang sekali ya. Kurang dari izin ini ya, apa? Itu Ya itu. Nah, kan ini rumusnya udah diketahui dan tiap NJOP dan NJOP TKP-nya itu udah diketahui. Jadi tinggal kita turunin aja. Di sini NJOP itu sendiri nilainya 143 juta. Dikurangi dengan NJOP TKP-nya diketahui berapa? 12. Nah, maaf. Oke. Oke. Sini. Nah, 143 dikurangi 12 juta itu total 121 juta. Dikalikan dengan 0,0. Buat yang bingung 0,01 itu hasil dari mana? Yaitu 20% dikalikan dengan 0,05. Itu sudah mutlak ya. Nah, dari sini ini gampang aja. Karena ini sudah bentuknya desimal. Di sini kan ada 3 0, coret ini coret ganti. BBB. Yang terakhir adalah kesimpulan oleh Bang Bima. Oke, jadi kesimpulannya dari materi yang sudah kita jelaskan dan juga kasus yang sudah kita pecahkan tadi bersama-sama, yaitu setiap bangunan dan juga setiap tanah yang kita punya pastinya mempunyai pajak. Dan kita sebagai warga negara dari Indonesia atau juga warga negara juga masyarakat Indonesia, kita harus wajib membayar pajak tersebut. Dan seperti halnya di sini, ada banyak rumusnya dan juga ada banyak peraturannya dan juga ada banyak hal yang mutlak yang harus dihitung. Seperti halnya seperti 20% tadi, 40% tadi, dan juga seperti misalnya peraturan-peraturan yang lain sebanyak untuk perhitungan pajak. Jadi mungkin itu aja kesimpulannya. Terima kasih dari Bapak
Udah kaget aja. Posi ya saya. Selesai ya, Sa? Perhatikan lagi ke depan. Abang PPT kita sudah selesai tadi presentasinya, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada seluruh yang sudah aktif menampilkan presentasi hasil laporannya. Kita di sesi yang terakhir, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai pajak bahwa pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi subjek pajak. Yang tentang waktu ya. Ya. Kita berada di penghujung pembelajaran kita, mari kita melakukan refleksi ya Bapak Kakak. Kita lakukan refleksi. Sudah tampak? Oke. Materi apa yang kamu pahami setelah mempelajari materi ini? Bagaimana? Pajak. Sama jenis-jenis Jenis cara pajak. Cara menghitung pajak. Hal baru apa yang kamu dapatkan saat berkolaborasi dengan kelompokmu? menyampaikan pendapat. Ya, berapa? Ada kendala nggak? Kompak semua? Jangan khawatir, yang tidak kompak ya kerja tidak kerja akan ada penilaian antar teman. Pribadi ya, tolong ya, kalau siapapun pribadi. Oke? Apa kesulitan kalian dalam menyelesaikan NKPD? Tidak ada. Tidak ada. Sejauh ini tidak ada? Tidak ada. Keterampilan apa yang sudah kamu kembangkan? Keterampilan yang sudah dikembangkan apa? Hitung pajak. Siapa tahu nanti di sini yang manajemen bisnis atau dari tata boga atau dari akuntansi ada yang masuk dirjen perpajakan. Ya. Oke, nanti ada penilaian antar teman. Silakan setelah selesai pelajaran ini, boleh malam hari pun boleh. Ya, tidak menutup kemungkinan. Silakan sampai jam 12 normal. Ya, sampai jam normal nanti malam. Saya tunggu ya. Dan nama kelas yang jelas, nilai temannya dengan subjektif. Oke? Oke, kemudian abang dan kakak untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung PPh pajak penghasilan. Oke? Mungkin nanti saya akan bagikan materinya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya untuk menutupi pembelajaran kita hari ini. Cara belajar kita hari ini ya. Silakan oleh yang bersedia bagi akhwatnya. Tadi kan Iwan ya. Tadi Bang Jibril. Sekarang akhwatnya nih perempuannya. Kak siapa yang mau menutup dengan doa? Oh, Kakak ya.